Qadar dengan modal. Qadar. Qadar itu ketetapan yang berlalu. Begitu ya. Nah, ketetapan yang berlalu tidak bisa dirubah. Tapi ketetapan yang akan terjadi, teman-teman yang dirahmati Allah itu bisa berubah. Kita lihat slide-nya. Mulai, Pak. Sudah? Satu, sudah? Ya, langsung yang kedua. Kita lihat. Nah, ini dalil bahwa keputusan Allah bisa berubah, Pak. Sekehendak Allah. Allah yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab. Ar-Ra'd ayat 39. Allah punya kuasa untuk menetapkan keputusannya dan Allah punya kuasa untuk menilai, mengubahnya. Contoh sederhana Bapak Ibu, kita punya dua anak. Anak pertama sulung, anak kedua ini SD kelas 6. Anak SD-nya ini rajin Pak ibadahnya. Subuhnya ke masjid, habis sholat subuh 10 menit dia baca Quran, lalu bebenah rapi-rapi bantu uminya. Ya, lalu berangkat Qadar dengan modal. Qadar. Qadar itu ketetapan yang berlalu. Begitu ya. Nah, ketetapan yang berlalu tidak bisa dirubah. Tapi ketetapan yang akan terjadi, teman-teman yang dirahmati Allah itu bisa berubah. Kita lihat slide-nya. Mulai, Pak. Sudah? Satu, sudah? Ya, langsung yang kedua. Kita lihat. Nah, ini dalil bahwa keputusan Allah bisa berubah, Pak. Sekehendak Allah. Allah yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab. Ar-Ra'd ayat 39. Allah punya kuasa untuk menetapkan keputusannya dan Allah punya kuasa untuk menilai, mengubahnya. Contoh sederhana Bapak Ibu, kita punya dua anak. Anak pertama sulung, anak kedua ini SD kelas 6. Anak SD-nya ini rajin Pak ibadahnya. Subuhnya ke masjid, habis sholat subuh 10 menit dia baca Quran, lalu bebenah rapi-rapi bantu uminya. Ya, lalu berangkat sekolah, prestasi belajarnya memuaskan. Ya, senang nggak kira-kira punya anak yang pintar, soleh, senang nggak Bu? Keputusan abi uminya, ayah ibunya ngasih uang jajan sama nih bocah 10.000 SD, yang SMA 20.000. Tapi karena ini anak bager, soleh, baik, saya yakin ibu pasti nambahin uang jajan sama dia. Betul ya? Adik saya yang pakai nih 5.000 lagi itu adik jajan. Mau dong. Kan tadi udah jajan 10.000, udah pakai aja. Ambil. Bapak belikan hadiah sepatu futsal untuk tuh anak. Sampai anak bengong. Loh, kenapa kamu nggak senang ayah ngasih sepatu futsal? Kan aku hobinya berenang ayah. Oh, rupanya salah. Ayahnya salah. Salah lihat hobi anak. Akhirnya sepatu futsal dipakai berenang. Alhamdulillah. Pasti kita kasih tambahan, betul ya? Ya. Allah Bapak Ibu, Allah kalau sudah senang dengan hambanya, yang gajinya 3 juta, Allah mudahkan dia berangkat umroh. Dengan cara Allah. Kan ada begitu. Di Gatot Subroto, seorang karyawati, 5 tahun kerja, prestasinya bagus, dipanggil oleh bosnya, berangkat pergi haji, suami istri. Karyawati itu mengatakan, saya belum menikah, Pak. Boleh nggak saya hadiahkan untuk ayah istri? Silakan. Kita yang sudah punya uang, gaji, maka maaf 8 juta, 10 juta, 15 juta, sampai sekarang nggak haji-haji. Ada orang punya uang 3 juta, bisa menghajikan bapak ibunya. Betul ya? Ada apa ini? Karena Allah cinta, Allah sayang. Maka keputusan 3 juta itu bisa berubah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kita yang sulung, ibu, bapak, itu badr. Badr itu asal kata dari bandel, jadi more bandel jadi badr. Itulah gitu. Superlatif. Gitu.
Nah, itu Masya Allah. Subuhnya nggak ke masjid, telat bangunnya. Sholat duha pakai kunut, Pak. Sholat duha pakai kunut. Berarti subuhnya telat itu ya. Ngayap malam Ahad, nggak pulang-pulang tuh ke rumah. Sampai ke Bandung sama teman-temannya. Motor ayahnya dijual. Uang jajan 20.000 rupiah. Anda katakan, Mak, ini anak nih, Masya Allah, buat repot orang tuanya. Udah jajannya, potonglah 15.000. Atau pekan besok nggak usah jajan sekalian. Sepekan saja, pengen tahu dulu. Dia masih merasa dirinya anak nggak sih? Sesekali kita buat shock terapi. Kenapa Anda lakukan itu? Betul ya? Karena kita kesel, Pak, manusiawi. Begitu pula hanya Allah Subhanahu wa taala ketika melihat hambanya itu, Pak, nakal bandel, nggak sholat, ya, tidak mentaati perintah Allah, yang tadinya gajinya 2 digit, Pak, 50 juta, 60 juta, Allah jadikan istrinya gagal ginjal, harus cuci darah selama 5 tahun. Anaknya kena narkoba, Pak, masuk panti rehabilitasi narkoba, sebulannya 13 juta. Masya Allah. Dia pun kena tuh, ya, diabetes mellitus dengan kanker, kanker prostat. Masya Allah. Lihat, mana uang 80 juta membahagiakan? Habis. Jadi, keputusan Allah itu bisa berubah. Dengan 2 hal berubahnya. Yang pertama dengan doa, yang kedua dengan ikhtiar. Yang pertama apa, Bu? Bu, masih hidup, Bu? Yang pertama dengan doa. Dijawab, Bu, nih, pengaji dasar emosi. Pengajinya ya. Yang pertama dengan doa. Yang kedua dengan ikhtiar. Dengan banyak doa. Seorang ibu datang kepada tetangga sebelahnya. Bu Haji, Bu Haji. Ya Allah, Bu Haji, anak ibu udah sukses. Masya Allah. Sudah menjadi dai nasional, bahkan internasional. Resepnya apa sih, Bu Haji? Si ibu dengan merendahnya mengatakan, enggak, biasa aja. Saya mah cuman ya, kalau ada waktu malam tahajud, saya tahajud. Saya baca Al-Fatihah 100 kali. Setelah selesai Al-Fatihah sekali, saya hadirkan wajah anak saya. Ya Allah, muliakan Abu Sobat. Ya Allah, kuatkan jiwanya, lembutkan hatinya, sukseskan hidupnya, berkatkan hidupnya. Setiap selesai Al-Fatihah 1, 2, 3, 4, disebutkan nama anak. Dia adalah ibunda peserta Musa. 100 kali Al-Fatihah setiap hari. Maka muncul teori kepantesan. Oh, pantes. Betul ya? Pantes anaknya hebat, ibunya doanya mantap. Kita pengen punya anak hebat. Masya Allah, ibunya bangun jam 6. Iya, doanya tidak ada untuk buah hati. Nggak bisa. Maka yang bisa merubah kita dan hidup kita itu doa. Doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Doa mukhul ibadah. Doa itu adalah porosnya ibadah. Nah itu kan Nabi kita mengatakan itu. Doa itu merubah. La yuradul qadau illa bidu'a. Tidak ada yang bisa merubah nasib seorang hamba kecuali doanya. Banyak-banyak doa aja Bapak Ibu. Ya. Seorang tukang beca banyak doa, lalu dia nabung, 17 tahun dia nabung, bisa pergi haji. Doanya mengatakan dia haji, doa dan ikhtiar. Tukang urut di Jombang, dia berdoa sambil ngurut, dapat rezeki, dia nabung untuk 7.000, 10.000, 21 tahun, dia nabung, Masya Allah, disertai dengan doa, berangkat pergi haji. TV One meliput. Nggak ada yang mustahil. Di Sukabumi, tukang singkong, 3 bulan dia doa, 3 bulan ikhtiar, dia jual singkong, dia bisa pergi haji. Dia jual singkong sama kebun-kebunnya. Gitu ya. Alhamdulillah. Kayaknya ada yang kesal dari omongan saya. Kenapa ya? Ya. Cuman kebunnya 2 hektar, alhamdulillah gitu. Kalau bisa pergi haji bareng-bareng. Nah ini
Yang pertama yang berubah adalah doa, yang kedua tadi apa? Ikhtiar. Surat Ar-Ra'd ayat 11, maaf nggak tercantum. Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib satu kaum sampai ia merubah dirinya sendiri. Maka ketika Umar bin Khattab melihat Madinah itu kena wabah penyakit, beliau mengatakan kita akan hijrah ke negeri berikutnya, ke negeri tetangga sebelah. Ulamanya mengatakan tidak, wahai Umar, wabah ini atas izin Allah. Enggak apa-apa kita berdiam di sini. Kalaupun kita mati, kita akan syahid. Kata Umar bin Khattab, negeri tetangga aman, tidak ada wabahnya. Kita akan lari dari takdir buruk menuju takdir kebaikan. Kita akan berpindah dari takdir buruk menuju takdir kebaikan. Nah, itu ikhtiar namanya. Tidak serta-merta pasrah. Maka kemarin COVID, betul ya? Ada yang isolasi, ya, Masya Allah luar biasa. Untuk apa? Untuk ikhtiar. Alhamdulillah sudah selesai semuanya. Walaupun ada beberapa ibu yang terpapar kemarin ya, tapi sembuh. Termasuk saya yang 15 hari di isolasi. Maka gelarnya LC, Bu, lulusan COVID, gitu ya. Lulusan COVID. Ada seorang ibu pas makan mie rebus sama telur sama cabai ceplik 3, Masya Allah enak banget itu ya. Sedang makan itu, pas makan tiba-tiba dia panggil suaminya, ayam, ayam. Ada apa tuh? Ayah sama anak-anak cepet ngungsi, biar mama isolasi di sini cepet aja. Ayah sama anak-anak tuh pergi ke rumah tetangga atau pergi ke rumah orang tua, udah biar mama sendiri di sini. Enggak, kenapa ini, kenapa? Ya Allah, makan mie rebus nggak ada rasanya, Masya Allah kena COVID. Kena COVID. Terus suaminya kesel banget, ya Allah, apaan sih COVID. Ya mama makan mie rebus nggak ada rasanya, ya Allah, mama kena COVID. Udah anak-anak sama ayah berangkat keluar, cepet. Akhirnya suaminya kena. Di dapur diambil satu, nih, bumbunya belum dimasukin. Bumbunya belum dimasukin, Pak, Masya Allah. Udah curiga aja, COVID. Rupanya bumbunya belum dimasukin. Ini mohon maaf, jangan ditiru seperti ini, kita nggak baik. Jadi kembali Bapak Ibu, takdir Allah bisa berubah tidak? Bisa. Kalau kita semangat untuk menjemput takdir kebaikan, lalu kita banyak berbuat baik, masa sih Allah menutup kita dengan su'ul khotimah? Betul ya? Kalau kita berbuat baik terus, masa sih Allah menutupnya dengan su'ul khotimah? Kalau kita berbuat buruk, nggak mungkin Allah menutup kita dengan husnul khotimah. Nah, ini rumus sederhana. Jadi hidup ini penuh dengan rumus, Bapak Ibu. Sederhananya begitu. Sepakat nih Bapak Ibu? Pak masih hidup, Pak? Nah, ini saya baru 10 menit, Bapak udah banyak yang zikir, Masya Allah. Asli. Ya, bomnya di Gaza, goyangnya di sini, goyang. Dahsyat, daya getarnya sampai astrografi yang luar biasa. Jadi yang berubah tadi apa Bapak Ibu? Hah? Doa dan ikhtiar. Rasul bercerita ada 2 kakak beradik. Si kakak doyan maksiat, si adik rajin ibadah. Terus dalam hidupnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, si kakak yang doyan maksiat, tiba di hatinya berkeinginan untuk maksiat. Maaf, si doyan berkeinginan untuk ibadah. Ini gue begini mulu, bejat banget hidup, Masya Allah. Kapan hati ini tersadarkan? Gila perempuan, gila minuman, begitulah kira-kira. Dia melihat adiknya rajin ibadah, maka bersitan pengen ibadah menjadi action, Pak. Bersitan menjadi keinginan menjadi tindakan. Begitu pula adiknya yang rajin ibadah tiba-tiba berpikir kayaknya pengen ngerasain apa yang dirasain oleh abang nih. Dia pengen ngerasain minuman keras, Bapak Ibu. Nah, dua-duanya punya niat yang sama, maka hati-hati. Ulama mengatakan berhati-hati dan bersitan dosa, bersitan maksiat.
Karena bersitan akan melahirkan tekad, tekad akan melahirkan tindakan. Dua-duanya punya bersitan, punya tekad, dan punya tindakan, Pak. Si abang ngambil sejadah berwudu, dia bertobat. Si adek beli minuman keras. Masuk ke rumah sama-sama. Beda kamar, terjadi gempa, bom. Meninggal dunia dua-duanya. Si abang Allah jemput dengan husnul khotimah. Si adek Allah jemput dengan su'ul khotimah. Bapak Ibu pasti merasa bingung. Kok gitu ya bisa? Lihat Bapak Ibu. Riwayat menceritakan bahwa dua orang kakak beradik ini punya ibu, di mana ibunya banyak mendoakan anaknya yang nakal ketimbang anaknya yang baik. Betul nggak? Betul gitu. Itulah kita. Itulah kita. Kita ini Bapak Ibu kalau punya anak yang nakal, doanya banyak. Tapi anak yang baik, nah kita doakan itu. Masya Allah, luar biasa. Padahal anak yang baik, anak yang saleh, dia butuh doa. Doa apa? Bu, doa agar istiqomah dalam kebaikan. Betul ya? Next berikutnya. Lanjut. Kenapa ini? Lanjut. Ada lagi berikutnya. Lanjut. Ada kalanya kita kepengen punya cita-cita tercapai, tapi tujuannya belum tercapai. Allah punya kuasa. Ya. Apa kata ulama? Alal mar'i ayyasil khairi juhdan wa laysa 'alaihi an tatibal maqasid. Seseorang seharusnya berusaha sekuat tenaganya mendapatkan kebaikan, tetapi ia tidak akan bisa menetapkan keberhasilan. Betul ya? Kita punya rencana, siapa yang menetapkan keberhasilannya? Allah. Di daerah Cikarang, Bu, suami istri mau berangkat haji. Haji furoda, 400 juta. Dua orang berapa? Berapa, Bu? Dua orang? Iya, kalau uang kedengeran ya. 800 juta. 3 hari menjelang keberangkatan, ustadznya datang. Assalamualaikum, Bapak Ibu. Masya Allah, Ustadz, masuk Allah. Kemarin baru butuh safar, alhamdulillah. Penuh Pak, jalanan tutup semuanya. Alhamdulillah berkah. Banyak doain saya berkat haji. Alhamdulillah. Gimana persiapannya Pak Ustadz? Si Ustadz nggak senyum. Kenapa Ustadz? Iya Pak, mau menyampaikan mohon maaf. Mohon maaf. Kita sudah ikhtiar maksimal. Bapak Ibu harus berangkat haji tahun ini. Bapak dapat visa, Ibu tidak bisa. Ibu nggak berhasil visa. Terserah Bapak Ibu mau berangkat tahun depan nggak apa-apa atau Bapak saja nggak apa-apa. Suaminya mengatakan kepada istrinya, gimana? Kata, terserah ya. Kalau berangkat, ya nggak tega lah suaminya, betul Bu. Maka suaminya mengatakan, Bismillah Ustaz, tahun depan aja berangkat. Tahun depan berangkat. Berangkat ya Pak? COVID datang. 2,5 tahun COVID. Baru berangkat 2003 kemarin. Haji Furoda. Mana yang dijanjikan 5 bulan daftar langsung bisa berangkat. Nih kalimat ulama ini. Kalau Allah belum menentukan keberhasilan, nggak ada yang bisa. Betul ya? Halo Bapak Ibu, setuju nggak gitu? Yang di depan Bapak Ibu snack, betul nggak tuh? Wa ma'adroka mas snack, betul? Berkat besek. Ibu sudah masukin nih, mungkin nggak mau dimakan, betul ya? Ya, ditaruhlah di tas, ditentengin pakai kantong kresek, niat untuk anak di rumah. Pulang naik busway. Ya Allah, pulang naik kereta. Masya Allah ditenteng. Turun dari kereta ketinggalan coba. Ada nggak kejadian begini kira-kira? Ada nggak? Ada. Masya Allah, Bapak ikut tahlilan depan rumah, betul ya? Setelah tahlilan apa biasanya? Besek, berkat, betul ya? Ya, bahkan depan piring-piring itu ada pisang, ada salad, betul. Ada bolu, Allahumma Muhammad masukin itu. Untuk siapa? Untuk anak sama untuk bini.
Udah muncul gitu, Pak. Pak RT ngajak ngobrol. Gitu. Ngobrol lama, kita taruhlah di samping kursi, ngobrol 1 jam ngobrol, pulang Bapak. Sampai rumah isi nanya, dari mana lama amat? Tahlilan tadi. Astagfirullah. Ya Allah, ketinggalan. Dia pulang, balik lagi ke rumah sahibul bait. Assalamualaikum Pak Haji. Berkat saya di pojok pintu itu yang plastik merah masih ada nggak? Lah, saya kira nggak ada yang punya, saya kasih satpam. Jadi milik dia nggak gitu. Ini kita lihat, maka kita bahas nih, Bapak Ibu. Ayo, 5 ketentuan Allah. Next. 5 ketentuan Allah, gimana manusia hanya bisa pasrah. 5 ketetapan Allah, di mana manusia hanya bisa pasrah. Kita nggak bisa, Pak, melawan ketetapan ini. Pasrah bisa. Yang pertama, la hilata rizki. Tidak akan meleset rezeki Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Rezeki itu sudah tertakar dan tidak pernah tertukar. Rezeki itu sudah tertakar dan tidak akan pernah tertukar. Ya, kita lihat satu-satu. Mangga, silakan next berikutnya. Rezeki sudah tertakar dan tidak pernah tertukar. Ibrahim bin Adham, Bapak Ibu, sedang makan roti dengan sepotong ikan. Ya, dengan 1 ikan utuh. Ada seekor kucing yang lewat dan nongkrong di situ. Ibrahim bin Adham langsung memotong setengah ikannya. Ini Pak Bu, mohon izin. Itu akhlak orang beriman. Saya ingin kepada Bapak Ibu, kalau ada kucing masuk, dia ngeliatin, tawarin. Itu kadang kucing baru lewat, udah kita us. Kan dia belum minta, udah diusir, betul ya? Ada nggak begitu kira? Masya Allah. Kucing itu Pak, fitrahnya hampir sama dengan manusia. Kenapa? Kalau dia buang hajat, ditutupi kotorannya. Kalau dia dikasih ikan, maka dia menyantapnya dengan penuh ketenangan. Walaupun banyak orang mondar-mandir, dia tenang. Tapi kalau dia mencuri ikan, oh gelisah. Betul. Itu fitrahnya kucing. Maka Nabi mengatakan, barang siapa yang memberikan kebaikan sampai pun kepada hewan yang memiliki jantung, maka Allah berikan pahalanya, termasuk kucing. Maka ada wanita pelacur, maaf, PSK, yang menjual kehormatan dirinya, melihat seekor kucing kehausan, maka dia ambil air dari sebuah sumur dengan terompahnya, dengan sepatunya. Diberikanlah itu. Kucing tersebut, Masya Allah, sampai Nabi mengatakan, Allah telah menghapus dosa-dosa sebelumnya. Jadi kalau kita ngasih makanan kepada kucing itu, 1 dapat pahala, yang kedua gugur dosa. Begitu ya. Nah itu Masya Allah. Ibrahim bin Adham melihat melihat kucing, ikannya dipotong Pak setengah, diberikan kepada kucing. Itu kucing nggak langsung makan ikan. Ikannya dibawa keluar. Ibrahim bin Adham kepo. Ini ngapain nih kucing bawa ikan keluar? Diikuti terus. Rupanya itu kucing masuk ke rumah kosong. Beliau melihat dari jendela, Masya Allah, seekor kucing memberikan ikan kepada seekor ular yang 2 matanya buta. Masya Allah. Beliau mengatakan, Subhanalladzi sakhal a'da yarzuqum ba'du ba'd. Maksudnya engkau ya Allah yang telah menjadikan musuh memberikan rezeki kepada musuh yang lain. Kucing dengan ular Pak, nggak ada bestian. Kucing dengan ular pasti musuhan. Tapi kenapa kucing ngasih ikan kepada ular? Itulah maksudnya Allah. Rezeki telah tertakar, tidak akan pernah tertukar. Kalau rezeki hewan saja sudah dijamin oleh Allah, bagaimana dengan manusia? Maka jangan pernah gelisah dengan rezeki Allah. Itu dia. Masya Allah. Kerbau itu Pak bajak sawah. Kita nggak pernah melihat kerbau itu bajak sawah malam hari. Siang kerjanya. Monyet itu di Sumatera, beberapa Sumatera dilatih untuk mengambil kelapa siang hari. Nggak ada malam hari Pak. Tapi manusia kalau nyari kerjaan, masuk kerja apa malam hari itu? Jadi enak. Udah mau lembur, udah tahan ini. Masya Allah.
Begitu ya. Kita lihat Pak, nih menjemput rezeki itu Pak, rezeki yang berkah kita lihat next berikutnya Pak. Apa, Pak? Lihat pintu pembuka rezeki. Apa saja? Banyak istighfar. Iya, jauhkan kemaksiatan. Sering silaturahmi. Apalagi Bu? Banyak sedekah. Apalagi Pak? Banyak nolong orang. Apalagi memuliakan orang tua. Ada lagi? Jangan tinggalkan. Saya nanya Bapak Ibu, ada nggak lembur? Orang-orang nggak ada. Ada nggak Pak? Ada nggak overtime? Ada nggak Pak? Ada nggak kerja keras? Kerja cerdas? Nggak ada Pak. Karena yang kita cari itu berkahnya, bukan banyak. Banyak itu nggak menjamin berkah. Tapi halal sudah pasti berkah. Ada orang untuk mendapatkan mobil saja, dia menangis minta sama Allah. Karena untuk mendapatkan keajaiban dalam kehidupan itu tidak serta-merta dengan menggunakan akal sehat. Letakkan logika akal sehat kita untuk menggapai sesuatu yang kita inginkan. Apalagi keajaiban. Apa contohnya, Bang? Siti Maria. Kita tuh mendengar sama orang-orang. Menghambakan diri kepada Allah di mihrabnya. Dia lapar, Pak. Hatinya itu meminta kepada Allah. Ya Allah, lapar hati. Kalau hati sudah dekat dengan hati dekat dengan Allah itu, maka Allah langsung menjawabnya. Karena kedekatan itu Pak karena hati. Maka saya nanya Bapak Ibu mau izin Pak. Suami istri berantem. Kenapa? Kalau udah berantem teriak-teriak kencang suaranya. Jawabannya apa Bu? Bu. Pak. Suami istri berantem nih. Biasa teriak-teriak. Kemana aja? Lu kemana aja? Otak di mana? Betul ya? Mohon maaf ini. Suaranya keras Pak. Jaraknya 1 meter. Kenapa pakai teriak-teriak segala? Apa jawabannya? Itu yang Kenapa? Karena hati keras. Ada lagi? Karena hatinya berjauhan. Dekat kalau hati berjauhan, Masya Allah. Kayak Anda naik angkot, Pak. Kenapa nempel dengan penumpang yang sama? Anda tidak ngobrol banyak, karena belum berdekatan hatinya. Karena kalau sudah berdekatan hatinya, walaupun suami di Batam, Bu, Masya Allah. Anda telepon, Assalamualaikum, Ayah. Mama, Alhamdulillah ya, saya baru mau telepon, Alhamdulillah. Kok Ayah mau dan telepon baik, pakai baik itu dia. Dari Bekasi pakai baik. Ya Allah, supaya kita sehati Bapak Ibu. Si suaminya di Batam, istri di Jakarta, aman-aman saja. Mengapa? Karena sehati. Kenapa ketika Maria mengatakan, ya Allah lapar, karena hatinya sudah dekat dengan Allah. Maka didatangkan makanan yang tidak pernah ada di dunia. Datanglah ayahnya Ali Imran lalu mengatakan, annalaki hadza. Dari mana kau dapatkan ini wahai anak? Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Di poin yang terakhir, rezeki itu cepat datang Allah berikan karena sholat. Bukan karena kerja keras. Saya ingin mengatakan dengan Bapak Ibu, kerja keras itu tidak menjamin kaya Bapak Ibu. Apa buktinya? Tukang pecah batu di Cirebon. Kan kerja keras itu. 15 tahun masih pecah batu. Tukang pecah batu. Betul ya? Kerja 24 jam itu tidak menjamin kaya. Siapa itu? Warung kopi 24 jam. Sama tambal ban 1 kali 24 jam. Tiap hari dia lakoni itu cari uang 1 kali 24 jam. Mana kaya? Tidak. Karena kaya itu atas kehendak Allah. Namanya Al-Mughni. Allah yang maha mengkayakan. Sifat Allahnya Al-Ghani. Allah maha kaya. Dan Allah berhak mengkayakan hambanya. Maaf, nggak punya ilmu pun nggak bisa baca tulis. Kalau Allah kayakan, takdirkan kaya, bisa kaya. Bisa nggak, Pak? Di Tambelan, kami datang peresmian masjid, ada kepala desa, disuruh sambutan, nggak mau. Sekdesnya sambutan dibaca tuh teksnya. Setelah selesai kami panggil Pak Sekdes. Kenapa sih kepala desa yang baca? Kan tinggal baca doang. Kepala desanya buta huruf Bapak Ibu, nggak bisa baca tulis.
Tapi rumahnya tipe 500. Rumahnya tipe 21, 2 hektar tanah satu rumah. Tuh. Dan sawahnya puluhan hektar, kaya raya di desa. 2 desa dia pegang kekayaan. Pertanyaannya, pintar dia? Enggak. Kenapa orang bodoh bisa kaya raya? Karena orang tuanya kaya raya meninggal dunia, warisan. Betul ya? Paham di sini Bapak Ibu? Ini Masya Allah, ini sederhananya begini. Ayo kalau kita ingin menjemput rezeki Allah, jadi ada 2 macam rezeki. Rezeki di mana kita mengejarnya, rezeki di mana rezeki mengejar kita. Nah, pilih mana kira-kira Bapak Ibu? Halo, pilih yang mana nih enaknya? Kita ngejar rezeki atau rezeki ngejar kita? Kira-kira bagaimana? Waduh, enak banget jawabannya gitu. Kalau kita ngejar rezeki itu normatif. Itu pendapat Imam Syafi'i. Kita ngejar rezeki, pendapat Imam Syafi'i. Bahwa manusia itu ikhtiar untuk mendapatkan rezeki. Tapi kata Imam Ahmad, wahai Imam Syafi'i, ada juga rezeki mengejar manusia. Oh enggak, kata Imam Syafi'i. Rezeki itu kita mengejarnya. Imam Ahmad mengatakan, oh enggak. Rezeki itu datang kepada manusia. Ada kalanya bisa mendatangi manusia. 2 pendapat menurut pikiran kita berbeda, tapi rupanya benar itu. Orang alim, orang soleh, mazhab 2 mazhab nih, Imam Syafi'i dengan mazhab Imam Ahmad itu. Rupanya Imam Syafi'i sedang memetik buah-buah anggur, panen, dia punya kebun anggur tuh Bapak Ibu. Ya, dia petik-petikin, dapat beberapa keranjang. Imam Ahmad lewat. Apa kata Imam Syafi'i? Wahai Imam Syafi'i, tuh lihat pendapat saya. Kalau kita kerja, sabar, ikhtiar, dapat rezekinya. Saya nanam anggur, saya nyiramin pohonnya, dapat tuh buah anggurnya. Itu kan, kerja dulu, baru dapat rezeki. Wahai Muhammad, sebagai bentuk saya berkasih sayang kepada engkau, saya hadiahkan engkau 2 keranjang. Imam Ahmad mengatakan, tuh, pendapat saya juga benar. Saya nggak minta ente ngasih. Betul ya? Ya, nah ini jamaah. Nah, kalau ingin mendapatkan rezeki datang kepada kita, lakukan surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Surat apa, Bu? At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allah li kulli syai'in qadra. Kalau kita mau dikejar rezeki Bapak Ibu, banyak-banyak takwa kepada Allah. Takwa itu apa? Ittaqil maharimah. Jauhkan yang Allah haramkan kepadamu. Kalau saya boleh mengilustrasikan Bapak Ibu, ini gelas ini Bapak Ibu ada penutupnya. Kalau gelas ini saya buka penutupnya, saya tuangkan air ke dalam, gelas ini dalam keadaan kosong, airnya masuk tidak Bapak Ibu? Dijawab Pak? Hah? Masuk tidak? Masuk. Kenapa? Karena tidak ada penutupnya. Tapi kalau gelas ini saya tutup, air 1 galon, 2 galon itu tidak akan bisa masuk karena ada penutupnya. Begitu ya. Sejatinya Allah memberikan rezeki yang banyak kepada kita, Pak. Kita lah yang menutup. Kita sendiri menutup. Apa penutup rezeki itu? Dosa. Memutus tali silaturahmi. Udahlah Bang, Abang ngambil warisan orang tua saya, orang tua kita, Abang ambil semuanya, silakan. Tapi mulai saat ini jangan ada kata saudara antara Anda dengan saya. Putus semua silaturahmi kita. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannah qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Dan Allah jauhkan ia dari berkah rezeki. Nah, itu Bapak Ibu. Sebaliknya kalau menguatkan silaturahmi, menguatkan cinta dan kasih sayang antara suami, istri, anak, tetangga, kerabat, sahabat, saudara, itu rezekinya lancar. Maka tidak sedikit istri mengatakan, Pak, kalau Bapak memuliakan istri dengan hadiah, maka rezekinya akan lancar. Begitu ya? Betul ya? Akhirnya istri, suami, Masya Allah, luar biasa. Malam-malam bawa emas kalung 80 gram. Alhamdulillah.
Ibu senang nggak kira-kira Bu? Dipakai tuh malam-malam. Kata suami Allah itu bukan emas asli ya. Itu rantai biskuit regal yang gue copot. Ibu udah senang aja tuh, ya 80 gram nyenengin orang. Ya, tapi kalau mohon maaf suami istri berantem terus sampai istri buat status. Ya Allah, suamiku ibarat pohon pisang. Temennya nyapa, maksudnya apa? Bukan pohon pisang, Bu. Iya, Masya Allah punya jantung gak ada hati. Dalam banget itu Pak, statusnya. Betul ya? Punya jantung gak punya hati. Rupanya ribut tuh suami. Saya mengatakan Bapak Ibu, lihat nih Pak. Tahu Pak terumbu karang? Terumbu karang itu adalah kehidupan bagi para ikan di laut. Ikan-ikan itu tidak pernah merusak terumbu karang karena terumbu karang kehidupan bagi para ikan. Monyet itu suka dengan pisang, Pak. Tapi kita nggak pernah lihat monyet nebang pohon pisang. Betul ya? Apa artinya? Kalau kita ingin mendapatkan berkah rezeki, jangan kau sakiti orang-orang yang hidup di sekitar. Istri, anak, suami, tetangga, paman, bibi. Saya punya kawan Pak di Depok, gitu ya. Dia berangkat ke Ustadz Yusuf Mansur, supirnya nggak ada, kondisi tubuhnya lemes. Dipanggil Ustadz Yusuf Mansur, beliau berangkat ke rumah Ustadz Yusuf, dia ajaklah mamangnya, nyupirin dia, pamannya, begitu ya. Setelah sampai Ustadz Yusuf Mansur, jarak semeter bersalaman. Kata Ustadz Yusuf Mansur, ente kesini sama siapa? Sama supir. Dia jawab sama supir. Itu mamang yang ngeliat gestur mulutnya mengucapkan sopir. Nggak ridho tuh dia. Masya Allah sakit hati disebut oleh keponakannya gua supir. Gua bela-belain nyupir malah dibilang supir. Bukan mamangnya. Nggak rela, nggak ridho dia Bapak Ibu. Sebulan penuh masalah. Sama isi berantem, sama anak nggak akur. Bisnisnya usahanya gagal selama sebulan. Dia nangis, dia merenung. Oh, Masya Allah. Dia minta maaf kepada pamannya. Dia sholat taubat. Luar biasa. Tuh. Ini sederhana. Yang merusak rezeki kita tuh sebetulnya dosa-dosa kita sendiri. Apa yang merusak keberkahan rumah tangga? Maaf, perselingkuhan. Perzinahan. Berbohong dengan istri, berbohong dengan suami. Hancurlah rumah tangga. Gaji di atas 40 juta, nggak ada puas-puasnya. Ada orang gaji 3 juta, alhamdulillah berkah. Rezekinya penuh dengan keberkahan, alhamdulillah. Nah, kembali nih, ini kita tidak bahas tentang rezeki, tapi kita bahas ketetapan Allah, betul ya? Manusia hanya bisa pasrah. Yang pertama tadi apa? Lahilah tas rezeki. Tidak ada meleset, rezeki Allah datang kepada manusia. Jadi rezeki itu tidak bisa kita menolaknya. Banyak sedikit terima. Gitu ya. Tapi kita sering menerima yang banyak-banyak. Yang sedikit kita nggak terima. Padahal Allah berikan sedikit Pak, agar kita terhalang dari keburukan kalau kau banyak. Kan begitu ya? Ya. Maka saya sering mengatakan kalau ngajar di kampung, mak, kalau punya helikopter seneng nggak? Seneng. Di mana parkirnya? Oh iya, di mana parkirnya? Gitu. Kalau kaya seneng nggak? Seneng. Kira-kira sombong nggak? Iya. Susah Pak untuk menjaga hati untuk tidak sombong kalau datang ke kaya. Maka ada kalanya hidup kita direm oleh Allah untuk tidak kaya. Karena kalau kaya lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Betul ya? Halo Bapak Ibu. Baik, yang kedua, lanjut berikutnya. Ketetapan Allah manusia hanya bisa pasrah. Yang kedua, la rahata fid dunya. Manusia tidak akan pernah istirahat di dunia. Ya, dari SD ke SMP. Setelah SMP kayaknya pengen nih putih abu-abu gitu ya. Setelah kita ke SMA putih abu-abu biasa aja lagi, betul ya. Lalu kuliah. Setelah kuliah selesai kan? Enggak. Pengen kerja. Setelah kerja pengen berkeluarga. Rasa-rasanya berkeluarga enak, enggak tahu ribut rumah tangganya. Ada yang nyesel gue berumah tangga gitu. Berumah tangga capek, jomblo pun capek.
punya anak, terus usia bertambah, punyalah cucu. Maaf, mohon maaf Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sekarang anaknya sudah menikah, punya cucu, istirahat nggak kira-kira? Istirahat nggak Bu? Enggak, anak kita nitipin anaknya. Pak, cucu emak taruh sini ya gitu. Apa kata Anda, ya Allah, gua kapan istirahat? Ya, ini. Betul ya? Manusia nggak pernah istirahat Bapak Ibu. Bahkan seorang psikiater mengatakan seorang anak yang merangkak dan ia sempurna berjalan itu setelah melewati 300 kali jatuh bangun. Artinya memang dunia itu tempat lelah, tempat capek. Tapi capek kita karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu tuh. Maka hadis qudsi mengatakan, kalau engkau capek di dunia karena aku, maka aku akan istirahatkan engkau di akhirat. Tapi kalau engkau banyak istirahatnya, banyak senang-senangnya di dunia, maka aku akan capekkan engkau di akhirat. Pilih mana gitu? Mendingan capek karena Allah Subhanahu wa taala. Next berikutnya. Nah, kita skip Pak, lewat sudah lanjut tadi. Nah, ini dalilnya Pak. Ya, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap manusia itu pasti datang kematian dan kami uji kepadamu kebaikan dan keburukan. Wa nabluukum dengan menggunakan fi'il mudhari. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Fi'il mudhari itu maknanya present tense. Terus menerus, nggak pernah berhenti. Kami uji engkau dengan baik dan buruknya. Tafsir menyebutkan baik dan buruk itu adalah lapang dan sempit, kaya dan miskin, sehat dan sakit, senang dan susah. Itu yang kita akan rasakan terus. Kadang senang, kadang susah. Kadang sehat, kadang sakit. Dan nggak pernah berhenti dalam diri kita. Mau kapan selesainya? Ya setelah kematian selesai. Kematian selesai kalau beriman, punya amal soleh. Tapi kalau nggak punya amal soleh, capek lagi di alam kubur. Maka mohon maaf Bapak Ibu, kita sering mengatakan, kita punya paman, punya abang meninggal dunia, anak kelima, kita katakan, udah nggak usah nangis, udah. Ayahmu sudah sebulan sakit, sekarang udah istirahat ya. Udah nggak sakit lagi, udah ya, nggak usah nangis lagi. Bapak Ibu mohon izin. Kalaulah abang kita adalah orang yang beriman, rajin ibadah, cakep ngomong seperti itu. Tapi kalau kakak kita adalah orang yang meninggalkan sholat, banyak maksiat, main judi, minum-minuman, kalimatnya jangan mengatakan sudah tenang, Bapak sudah istirahat, nggak sakit lagi. Tidak. Yang Anda katakan saya, kamu rajin-rajin ibadah. Jadilah anak yang saleh. Ngangkat derajat kemuliaan ayah. Nih, adik ayah kamu tahu bagaimana kelakuan ayah. Dan kamu pun tahu bagaimana kelakuan ayah. Sekarang maafkan ayah kamu, berbanyak amal. Karena alam kubur akan mencekam di dalamnya azab dan siksanya. Jadi bukan istirahat. Istirahat itu bagi orang yang beriman. Maka capekkan kita di dunia ini dengan amal soleh. Ada uang sedekah, ada uang infak. Lelahkan itu, ayo kumpulkan itu. Baksos, bakti sosial. Kita nggak bisa menyumbang untuk Palestina dengan 50.000 malu. Tapi kita kumpulkan satu RT, 2 RW dan sebagainya. Bapak Ibu ayo, kita kumpulin yuk. Yuk 10.000 per keluarga. Satu RW terkumpul 5 juta. Bergerak. Capekkan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya poin yang kedua ini tidak akan manusia selamat dari istirahat di dunia. Pasti dia akan capek. Betul ya? Kalau Bapak Ibu setuju kira-kira? Baik, lanjut yang ketiga. La salamata minan nas. Ketentuan Allah manusia hanya bisa pasrah. Yang ketiga, tidak ada orang yang selamat dari lisan dan tangan manusia. Tidak ada manusia yang selamat dari lisan dan tangan manusia. Apa maksudnya? Apapun yang Bapak Ibu pakai pasti ada aja yang komentar. Betul kan? Halo Bu, Ibu pakai kerudung kembang-kembang, ada aja komentar, ya Allah, foto nggak lewat gitu. Ada yang pakai kotak-kotak, Masya Allah, papan catur, dari mana papan catur? Ada aja yang komentar. Iya, maaf, Bapak gemuk dikomentarin, Anda kurus dikomentarin, betul ya? Betul nggak begitu, Bang?
La salamata min lisanin nas. Tidak akan ada orang yang selamat dari tangan dan lisan manusia. Anda jogging dengan istri, Pak, tiba-tiba ada batu peletuk ke kepala istri kita. Pagi-pagi. Rupanya anak melempar-lemparan, Pak. Siapa yang kepengen hari itu palanya bencong? Betul ya? Karena memang takdirnya hari itu pala istri kita kena batu. Siapa yang aman dengan itu semuanya? Siapa yang mengira sepekan yang lalu satu rudal menghancurkan pengungsian pada seluruh 117 orang tewas di Gaza? Betul tidak? Lihat, bukan masalah lisan lagi, tapi tangan-tangan orang-orang yang zalim, Pak, laknatullah alaih. Habis semua. Nggak ada yang bisa selamat dari lisan dan tangan manusia. Itu sudah ketetapan Allah Subhanahu. Bapak Ibu ya punya sifat pendiam. Ya, teman-teman sampai menjuluki Bu Suni. Bu Suni lewat, Bu Suni, Bu Suni. Tiba-tiba Ibu merasakan tuh, ya Allah, gue dibilang Bu Suni. Besok berubah. Ibu kemana aja, Masya Allah. Sini dah, ngobrol. Tiba-tiba berubah. Yang tadinya pendiam, tiba-tiba rame mulutnya. Apa kira-kira komentar yang lainnya? Kesambet. Dibilanglah kesambet, betul ya? Dibilanglah harus diruqyah. Masya Allah, diamnya kita dikomentari, cerewetnya kita dikomentari. Maka lihatlah satu kalimat saat Allah mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, ibahan kita. Musa, kenapa ente sedih? Ya wahai Allah, kalamun nas, orang ngomongin saya, Allah. Kamu sedih diomongin manusia, aku dibully oleh manusia, kata Allah. Karena Allah dengan Musa punya kalam. Maka Musa disebut kalimullah, yang sering diajak bicara sama Allah. Itu keunggulan Nabi Musa, diajak bicara sama Allah. Kata Allah, aku dibully oleh manusia. Aku disebutnya punya Tuhan 3, rekan Tuhan, sahabat Tuhan 3. Trinitas. Innallaha salisu salasa. Dalam surat Al-Maidah. Aku disebut 3, punya teman 3 sesama Tuhan. Aku jawab, wahai Muhammad, katakan kepada dia sekali saja, qul huwallahu ahad. Katakan Tuhan itu esa. Aku pun dibully orang-orang Yahudi. Aku disebutnya punya anak. Isa itu bapaknya adalah Allah. Uzair itu adalah anak Tuhannya, maaf ayahnya itu adalah Allah. Uzairu dinullah. Uzair itu anaknya Allah. Maka aku menjawab cukup sekali saja. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Aku tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah aja dibully Bapak Ibu. Rasul mulia baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibully tidak? Dibully. Apa kalimatnya? Saharun, tukang sihir, kadzabun, pendusta, raja hoaks, asatir awalin, banyak dongengnya dia. Cerita-cerita bohong tuh. Puncaknya innaka lamajnun, orang gila lewat, orang gila lewat. Orang soleh dijamin surga, dosa diampuni oleh Allah, akhlak yang mulia, tidak ada cacat dalam akhlaknya, tidak lepas dari lisan manusia. Kok kita pengen selamat dari omongan manusia? Tak bisa, Pak. Betul ya? Kalau maka jangan pernah baper dengan juli dan baper netizen, rahimahullah. Betul ya? Ya kan, netizen kan banyak yang julid, Pak. Setuju Bapak Ibu? Kalau Bu masih hidup, Bu? Ini kalau air segelas dituangkan 2 sendok garam, apa rasanya? Asin. Tapi kalau 2 sendok garam dituang ke air 1 danau, apa rasanya? Tidak ada rasanya. 2 ember garam pun dituang ke 1 danau, tidak ada rasanya. Kenapa? Danaunya luas, airnya pun melimpah. Apa artinya? Hati kita kalau hanya seluas gelas, sering baper. Sering baper. Banyak ketersinggungan. Apalagi sudah tua kan. Tersinggung terus. Sudah kakek nenek, kakeknya pulang bawa martabak, ya, untuk cucunya. Si nenek ngambek ke kamar, nggak mau tidur sama suaminya. Kenapa mah nggak mau tidur? Jahat banget. Emang cucu doang yang dari martabak? Aku juga masih dari martabak. Oh, baper. Si nenek baper, Pak. Lihat.
Ada orang-orang yang hanya ditegur sedikit baper, fisabilillah. Baper fisabilillah. Ketersinggungan. Maka ayo Bapak Ibu, next berikutnya. Kita tidak cukup waktunya. Ucapan manusia tidak bisa menguasai hati kita. Janganlah ucapan manusia menguasai hati kita. Kalau ngikutin omongan orang, nggak ada batasnya, nggak ada ujungnya. Maka sibuklah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju Bapak Ibu? Tahu cerita kisah bapak anak, ayah dengan anak naik keledai, tahu nggak? Iya, begitulah. Ya, bapaknya naik diomongin orang, anaknya naik bapaknya di bawah diomongin orang, dua-duanya naik diomongin orang juga, kesel cari bambu keledai dibopong dua-duanya. Kenapa? Saking kesal itu diomongin orang. Maka manusia tidak akan pernah lepas dari lisan orang. Lalu bagaimana? Ya sudah. Kalau celaan cacian, maafkan dia. Jangan sampai dendam. Pak Ibu, pesan saya, maafkanlah kesan orang itu. Walaupun memaafkan itu tidak menyembuhkan luka yang lama. Memaafkan itu tidak menghapus masa-masa silam. Tapi memaafkan itu mencerahkan masa yang akan datang. Setuju Bapak Ibu? Nah, lanjut berikutnya, terakhir Pak. Bukannya 5, ini 4 yang terakhir, yang 5 terakhir sekali. Gitu ya. Gitu. La radda liqada'i. Tidak mungkin manusia selamat dari takdir Allah. Ada takdir buruk, ada takdir baik. Takdir buruk itu Bapak Ibu bukan Allah melakukan keburukan kepada hambanya, tapi Allah memberikan keburukan untuk menyelamatkan hambanya. Begitu. Biyadihil khair kullu. Nah, ini ayat Allah nih. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Turijul laila fin nahari wa turijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Betul ya? Allah berikan rezeki dari arah yang dia sangka, tapi sebelumnya Allah mengatakan biyadikal khair, di tangan Allah kebaikan-kebaikan. Artinya Allah itu maha baik kepada hamba. Kalau Anda merasakan keburukan, hal yang buruk, musibah, itu Allah hendak menggugurkan dosa. Allah hendak mengangkat derajat mulia. Allah hendak menggantikan dengan yang terbaik. Gitu ya. Ummu Salamah didatangi oleh Nabi, wahai Ummu Salamah, anakku sudah meninggal dunia dalam syahid. Suami meninggal dunia dalam syahid. Bacalah doa ini. Allahumma jurni musibati wa khulufni khairin. Ya Allah, berikan balasan pahala dengan derita yang aku rasakan dan berikan pengganti yang terbaik. Apa kata Nabi? Amin. Dan Nabi mengatakan, wahai Ummu Salamah, akulah pengganti suami. Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah. Saat itu usianya 63 tahun. Lihat, apa kata Ummu Salamah? Ya, aku mendapatkan pengganti yang terbaik, maka lebih baik daripada suamiku. Dialah Rasulullah SAW. Digantikan. Allah memberikan keburukan kepada kita, bukan sejatinya Allah kesel sama kita, tidak. Kalau kesel itu namanya azab. Bagi mereka pelaku maksiat yang nggak taat sama Allah, namanya azab. Tapi bagi mereka yang punya iman, ada kebaikan, masih rajin ibadah, kok ada kesulitan? Itu Allah hendak menyelamatkan ia dari musibah yang kecil, menyelamatkan ia dari musibah yang besar dengan cara datang yang musibah yang kecil. Seorang tukang tape, Pak. Bu, Ibu, Bu, masih hidup. Tukang tape, buat tape 15 kilo. Dia panggul tuh, subuh-subuh setelah sholat subuh, melewati sawah-sawah, Pak. Di ujung sana sudah siap-siap mobil kolbak untuk dibawa ke pasar induk. Terus semangat nih, bismillah ya Allah, rizki-rizki untuk anak sekolah. Hujan, licinlah tuh jalan di sawah, jatuh, tumpah semua tuh. Tape-tapenya. Yang selamat hanya setengah kilo. Yang di mobil mengatakan, Pak, ayo gimana? Duluan dah, ini hancur semuanya, jatuh semuanya. Pulang ke rumah dimarahi oleh istri.
Apa-apa nih Pak, ya Allah, ya Allah. Makan kita gimana ini? Dimaki-maki oleh istrinya. Apa kata suaminya? Ya gimana lagi? Ayah nggak kepengen jatuh. Ayah nggak pernah berpikir untuk jatuh hari itu. Nggak pernah berniat pengen jatuh. Nggak ada sama sekali. Sudah hati-hati, bahkan lepas sendal. Sengaja supaya kaki mencekram di sawah tersebut. Supaya nggak jatuh. Tapi qadar Allah sudah jatuh. Marah sang istri keluarga. Rumah ayahnya kesal. Apa yang terjadi Bapak Ibu? 3 jam kemudian istrinya pulang memeluk suaminya diminta maaf. Ya Allah, Pak, ya Allah, alhamdulillah Bapak jatuh, Masya Allah, Bapak jatuh, alhamdulillah. Nah, kenapa? Itu mobil kolbak yang tadi berangkat sama ayah jatuh ke jurang. Semuanya meninggal. Ya Allah, terima kasih ya Allah, ditumpahkan ini sampai agar kau selamatkan suami. Ada kalanya Allah memberikan kita musibah yang kecil agar kau selamat dari musibah yang besar. Jangan buruk sangka dengan Allah. Halo, setuju Bapak Ibu? Kenapa acara ini tidak ada, setelah acara tidak ada prasmanan? Kita baik sangka dengan panitia. Karena kalau prasmanan capek, betul ya? Ya Allah, belum ngebungkusnya, capek lagi dan sebagainya. Pulang, cepat supaya cepat pulang ke rumah, baik sangkanya. Ya, la roda li. Tidak ada yang bisa menolak dari keputusan Allah. Kalau datangnya sakit, sakit Bapak. Tiba-tiba bangun, mohon maaf, ada karyawan Astra, Pak. Astra Daihatsu. Masya Allah, berangkat pagi-pagi jam 6, naik motor menuju dari Tambun. Ya, Tambun City, tempatnya Pak Sofian, betul ya? Itu naik motor, Pak, tiba-tiba miring, jatuh. Stroke setengah badan. Masya Allah, kami datang ke rumahnya, penyempitan pembuluh otak, pasang ring 2. Mobil baru dibeli langsung dijual. Kenapa? Untuk biaya pasang ring di pembuluh otak. Bisa, nggak bisa apa-apa. Ya, nggak pernah menyangka pagi itu mau berangkat kerja, serangan stroke. Siapa yang mengira? Kami nanya sama temannya karyawan, gimana sih? Kok bisa ya? Ya Allah Ustaz, dia kalau udah kerja pakai siapa? Lembur pun dihantam, overtime dihantam. Sabtu Minggu masuk. 2 hari menjelang kiamat pun dia bisa masuk. Itu saking kerjanya betul. Masya Allah, Bapak Ibu lihat. Datang stroke, nggak ada yang bisa menolong. Sekarang di rumah. Kalau datang sakit. Terakhir, Bapak Ibu. Ya, lanjut yang terakhir, Pak. Sudah? La najata wala syafa'ata fil maut. Tidak ada orang yang selamat dari kematian. Dan tidak bisa diakhirkan serta tidak bisa dimundurkan. Kalau sudah datang, kematian. Nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurkan. Ya Allah, saturasi sudah sedikit, ya Allah. Mohon izin ya Allah, kalaupun mati pekan depan lah, anak-anak belum pada kumpul ya Allah, tolong ya Allah, tetangga-tetangga, kerabat saudara belum kumpul, ayah ibu masih di Magetan, tolong ya Allah, bisa nggak? Nggak bisa dimunduri, pun nggak bisa dimajui kalau datang kematian. Banyak masalah dengan suami, bunuh diri Pak. Dia loncat ke sebuah sumur, nggak mati karena airnya sejengkal. Bukannya mati malah kecemplak, diurut akhirnya. Menderita dia. Kenapa? Karena memang belum datang. Betul ya? Tapi Bapak Ibu, mohon izin, lihat ada orang yang hati-hati banget. 6 orang dari Bogor menuju Monas, pengen jalan-jalan, suami istri dan 4 anaknya. Naik kereta api, sampai turun di komuter, turun di Gondang Dia, lalu nyebrang jalan kaki, di lintasan Monas, tempat jalan kaki, pejalan kaki. Ada mobil sedan hitam nyelonong, nabrak, mabuk supirnya. 6 orang tewas. Bukankah jalannya dia di pinggir, tidak di tengah? Artinya apa? Karena saat itu Allah takdirkan dia meninggal dunia. Ya, lihat Pak rumusnya. Terakhir, next berikutnya, ini rumusnya Pak. Al-hadr la yamna'ul maut. Al-hadr la yamna'ul qadar. Kehati-hatian itu tidak mencegah takdir. Orang sudah hati-hati, Pak. Iya, pakai sarung tangan untuk bisa
memperbaiki listrik, tapi kakinya lupa. Iya, ada air tergenang meninggal dunia. Seorang santri Pak main bola, bolanya di daerah Cikarang Barat. Bolanya masuk ke sebuah kubangan. Apa kata si santri ikhwan itu? Ukti, santriwati tolong dong ada bola. Bolanya diambil oleh seorang santriwati. Rupanya gemeter tangannya dan meninggal dunia. Ada kabel yang telanjang, Pak. Harusnya sampai masuk ke kubangan air dan meninggal. Masya Allah, si anak itu nggak pernah merenungkan bahwa hari itu harus meninggal dunia. Betul. Dan sudah hati-hati semuanya. Pihak sekolah sudah hati-hati semuanya. Apa yang terjadi? Qadarullah. Al-hadar la yamna'ul qadar. Kehati-hatian tidak mencegah takdir. Tapi bukan berarti tidak hati-hati. Betul ya? Valentino Rossi dia pakai motor ngebut terus, nggak mati-mati sama. Betul ya? Padahal tiap hari ngebut, Pak. Karena belum takdirnya meninggal dunia. Ngebutnya pun penuh dengan. Setuju Bapak Ibu ya? Jadi ini rumusnya al-hadar la yamna'ul qadar. Kehati-hatian tidak mencegah takdir. Saya punya teman suami istri dokter Bapak Ibu. Istrinya dokternya doktor S3, paru-paru spesial. Suaminya dokter S2, punya anak 3. Anak yang terakhir kena DBD. Masya Allah, minta doa kepada kami, Ustaz, mohon doanya Ustaz. Ya, insya Allah. Di rumahnya ada tempat khusus, dokter. Betul kan? Ruang dirawatnya anak. Kan Bapak Ibunya dokter. Betul ya? Apa yang terjadi? Tamu datang buka puasa saat itu Ramadan. Allahu Akbar, panik, Masya Allah, anak itu tiba-tiba terengah dan meninggal dunia. Sampai sekarang trauma Bapak Ibu. Kalau ingat anaknya, ya Allah, saat saya selesai istri dokter, saya dokter, ya Allah. Ya itulah. Sampai pun dokter Bapak Ibu, kalau memang anak sakit, ya sakit. Betul ya? Halo? Betul ya? Tidak bisa mencegah anak tidak sakit, walaupun orang tua dokter. Ustadz tidak bisa mencegah anaknya untuk nakal. Ada aja tuh ustadz anaknya nakal. Karena ada nabi, anaknya durhaka. Betul Bu? Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Nuh. Anaknya siapa namanya yang durhaka? Kanan. Istrinya pun durhaka sama suaminya. Siapa namanya? Bu Nuh. Ingat itu. Istri Nabi itu adalah Bu Nuh. Istri Nabi itu siapa Bu? Bu Iris. Kan enak begitu Nabi. Daripada pusing mikirnya, ada yang seolah-olah mikir. Ya. Kan enak ngaji. Nabi Zakaria istrinya Bu Zakaria. Pak Joko istrinya Bu Joko. Kan begitu. Supaya gampang ngaji Pak ya. Nah itulah kira-kira Bapak Ibu. 5 ketetapan Allah manusia hanya bisa pasrah. Maka sudah jalankan hidup kita ini Pak. Dengan keimanan kepada Allah. Jangan pernah sibuk dengan logika. Apalagi punya masalah yang berat, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya perusahaan menciptakan gembok pasti dengan kuncinya. Masa Allah memberikan masalah tanpa kunci? Itu susah. Maka dekati pemilik masalah. Sumber daripada masalah itu Allah. Dengan cara apa? Ayo lepas perisai dosa. Tutup dosanya dibuka agar airnya bisa muncul bang. Allah taubat. Begitu ya. Banyakin sholat. Masya Allah. Ada aja rezeki yang Allah berikan. Insya Allah. Insya Allah. Ini saja kiranya. Waktu tidak mencukupi. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.